Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi dengan aku Nurul Azizah di podcast pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. The more you know, the more you grow. Di episode kali ini kita bakal cerita asik nih sama alumni dari pendidikan ekonomi, karena kita ada di segmen Pitau, Pekon Talk. Tanpa tunggu-tunggu waktu yang lama nih, langsung aja gak sih kita sapa alumni keren kita ini. Halo Bang Vicky. Halo Nurul. Boleh dong Bang disapa dulu Pekoners yang lagi nonton. Ya. Kalau boleh tahu nih, nama lengkap Bang Vicky ini atau nama sebutan nih Bang, ada gak sih Bang nama sebutan khusus gitu? Kalau nama sebutan khusus di kalangan mahasiswa sih nggak ada ya. Kalau di keluarga baru ada yang ya. Mungkin ada sebagian yang ada satu nama yang aneh. Apa tuh Bang? Saya manggil saya dengan sebutan Dut. Dut? Ya. Karena apa tuh Bang? Aneh kan? Iya. Karena dari kecilnya dulu katanya abang itu gendut. Oh, jadi cuman hanya beberapa orang ya gitu. Oh, jadi tuh bisa dibilang sebutan di rumah lah Bang ya, nama sebutan rumah. Di keluarga. Kalau nama lengkap Bang Vicky sendiri? Bang Vicky Agustian. Oh, Vicky Agustian, SPD GR. Oke, Bang Vicky Agustian ya Bang. Berarti lulus. Berarti lahirnya di bulan Agustus ya Bang ya. Kalau dari yang aku baca nih, Bang Vicky ini seseorang yang lahir di hari kemerdekaan ya Bang. Iya. Berarti ulang tahunnya dirayakan di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri ya Bang ya. Ada kebanggaan tersendiri dong. Bangga dong ya. Iya, karena hari lahirnya dirayakan ya Bang, seluruh dunia. Oke, dari baju Bang Vicky nih kuning-kuning abu-abu itu baju apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Ini judulnya PPG Sekolah Pasca Sarjana. Oh, PPG itu singkatan dari Pendidikan Profesi Guru. Oh, Pendidikan Profesi Guru. Jadi untuk teman-teman Pekoners yang mau jadi guru, sekarang syaratnya harus ikut PPG. Nah, itu salah satu tiket bagi teman-teman untuk jadi guru profesional. Jadi guru profesional, biar ada lisensinya ya Bang ya. Oke, sebelum lanjut ke PPG-nya sendiri nih Bang, boleh dong cerita dikit lah tentang aktivitas atau kontribusi Bang Vicky sendiri kepada jurusan pendidikan ekonomi. Oke, baik. Abang BP 2017. Apakah kita ketemu? Tidak dong, aku masih maba 2023 aku. Iya. Jadi jauh lah Bang ya. Abang tamat di 2021. 2021. Oke. Selama kuliah ya biasalah standar mahasiswa. Palingan ikut organisasi cuma satu. Oh, itu apa tuh Bang organisasinya Bang? Abang dulu di Hima Pendidikan Ekonomi. Dulu namanya masih Hima jurusan. Oh iya, sekarang udah jadi HMD ya Bang ya, karena udah berubah jadi departemen. Nurul juga ikut HMD juga? Belum Bang, aku belum. Coba deh sekali-sekali ikut HMD. Emang ada apa sih Bang di HMD? Banyak lah pelajarannya kan. Banyak pelajaran ya Bang ya. Itu tuh di HMD sendiri Abang dapat apa gitu benefit yang Abang dapatkan selama di HMD sendiri? Banyak sih sebenarnya manfaat yang bisa kita peroleh dari HMD. Bukan terbatas hanya di HMD ya. Secara luasnya itu dari organisasi mahasiswa. Kenapa? Salah satunya ialah relasi. Ya, kemudian gimana kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berada di atas. Apa contohnya di TU atau ke jurusan, bahkan ke WD3 atau mungkin malahan ke Pak Dekan. Pak Dekan langsung ya Bang ya. Pengurusan kegiatan mahasiswa itu ada yang sudah sampai ke WR1. Oh, jadi adalah ya Bang ya, kenalan sama orang tertingginya. Minimal relasi di dalam kampus, walaupun nanti ada juga nanti keluar kayak sponsor kegiatan, itu kan harus istilahnya relasi kita kan juga bertambah nanti. Oh iya, betul. Kemudian ada skill-skill tertentu yang mungkin bisa diasah di sana. Seperti apa tuh Bang skillnya? Public speaking. Oh iya, public speaking. Orang yang berada di humas gak mungkin kan public speakingnya jelek. Oh iya, tentu. Salah satunya. Kalau boleh tahu nih Bang Vicky sendiri ada di divisi apa sih Bang kalau di HMD sendiri? Ya.
Abang 2 tahun di Hima itu selalu di divisi kesekretariatan. Oh, kesekretariat. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu di belakang abang yang dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk Hima. Oh gitu. Apa tuh? Kepo sekali ya Nurul ini. Kebetulan abangnya abang ya, itu bisa dibilang dia jago desain. Oh. Jadi ada rasa iri. Nah, makanya ikut belajar juga. Ikut belajar berarti ya, di HMD nggak cuman bahas-bahas public speaking atau organisasi ya Bang ya, bisa belajar tentang desain juga ternyata ya Bang. Wow, keren nih Pekoners. Bagi Pekoners yang ada minat tapi udah masuk di Pekon, jadi bingung nih, aku ada minat di desain nih tapi aku di jurusan pendidikan ekonomi. Di HMD ada solusinya tuh teman-teman. Jadi tidak terbatas hanya kita ekonomi, bincang-bincangnya hanya tentang ekonomi, skillnya hanya di bidang ekonomi, enggak ya. Jadi tidak terbatas sebenarnya skill yang bisa dimiliki oleh mahasiswa. Makanya gabunglah ke organisasi mahasiswa, terutama di Hima Pendidikan Ekonomi. Iya, betul banget. Pekoners jangan jadikan dirimu itu untuk di rumah, pulang rumah, kos, kampus aja ya. Jadi manfaatkan ya Bang ya fasilitas yang udah dikasih sama jurusan sendiri ya Bang ya. Oke, berarti jago dong Bang untuk desain sendiri. Kalau dibilang jago sih nggak terlalu jago lah ya. Kalau dibandingkan sama orang yang jurusannya DKV masih jauh lah. Masih jauh Tapi lah. kalau di lingkup pendidikan ekonomi ataupun di fakultas ekonomi mungkin masih bisa dipertimbangkan lah. Masih bisa dipertimbangkan, masih bisa bersaing lah. Masih bisa bersaing lah. Aduh, takut banget nih bisa bersaing. Oke, kalau untuk PPG-nya sendiri Bang, itu ada hubungannya nggak sih Bang antara desain sama PPG-nya? Kalau secara kayaknya enggak deh. Kalau desain dengan PPG sih kayaknya nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Jadi kayak kalau kita untuk menyiapkan bahan ajar gitu, berarti kita nggak itu ya Bang ya? Secara umumnya aja gitu. Secara garis besarnya mungkin tidak nggak terlalu ini ya. Tapi ada di bagian-bagian tertentu mungkin yang skill desain ini emang dibutuhkan. Apalagi sekarang kan udah ada platform seperti, boleh disebut platformnya? Itu boleh sebut ya Bang? Photoshop atau banyak lagi nanti aplikasi desain itu juga dimanfaatkan oleh sebagian guru-guru untuk menyiapkan bahan ajar ya, membuat apalah segala macam keperluan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi secara garis besarnya mungkin dia tidak terlalu berhubungan ya, tapi di aspek-aspek teknis mungkin skill desain ini juga dibutuhkan ya Bang, dibutuhkan bagi guru. Apalagi sekarang kan eranya yang sudah digital, serba digital. Gitu. Betul banget sih. Karena sekarang itu apa-apa udah teknologi ya Bang ya. Oke, lanjut nih Bang. Kalau kan tadi udah bahas nih selama di S1 Abang berkontribusi nih sama jurusan yang mana itu jadi anggota HMD yang juga dapat nih belajar desain di Pekon sendiri gitu kan ya Bang ya. Nah, untuk aktivitas Abang setelah lulus S1 itu langsung PPG atau gimana nih Bang? Enggak lah. Enggak ya Bang? Apa tuh Bang perjalanan menuju PPG ini Bang? Maunya sih sebenarnya setelah S1 itu kan emang langsung ikut PPG. Kenapa? Karena biar nggak ribet. Langsung habis kuliah nih kuliah lagi. Karena kalau kerja dulu kayaknya udah dapat duit nih. Kesenangan ya Bang ya, dapat enaknya kerja ya Bang ya. Tapi ternyata nggak seperti itu. Abang itu lulus di 2021 di Oktober 2021. Oktober 2021. Pekerjaan pertama itu dapat baru di Februari Maret 2022. Lumayan. Ada jeda sekitar berapa bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan. 4 bulanan lah buat healing nggak sih Bang gitu? Nggak healing sih sebenarnya, stres lah.
Ya, stres lah malahan kalau nggak ada kerjaan. Oh iya sih, kalau nggak ada kerjaan kita bakal stuck karena kita sebelumnya emang udah biasa kerja gitu kan ya Bang ya. Jadi merasa aneh lah sama habits kita sendiri ya Bang. 4 bulan kosong nggak ngapa-ngapain. Gabut juga. Terus alasan Bang Vicky ngambil PPG sendiri apa nih Bang? Ya gimana ya, kan kita basicnya kan memang pendidikan ekonomi. Ya sayang dong kalau seandainya basic yang kita punya di pendidikan ini nggak diteruskan. Kenapa nggak S2 Bang? Mengapa harus PPG diambil? S2 sekarang walaupun ada beasiswa ya, PDP salah satu contohnya, ada beberapa kendala. Oh, ada beberapa kendala salah satunya gitu. adalah kami keterbatasan uang untuk melakukan uji TOEFL. Oh, untuk TOEFL ya Bang. LPDP kan TOEFL. Berarti kalau lanjut S2 ini harus TOEFL-nya. Kalau LPDP. Oh iya LPDP ya. Kalau mau mandiri itu biaya semesternya dulu itu masih 6,5 juta, sekarang udah 7 juta. Belum lagi uang pendaftaran. Jadi kayaknya duit dari mana gitu. Lumayan berat gitu lah ya Bang ya. Untuk langsung lanjut ke S2. Makanya ternyata ada isu-isu, ada informasi bahwasanya PPG ini gratis. Udahlah kita nunggu PPG aja. Wow, berarti menempuh pendidikan PPG sekarang itu karena beasiswa juga ya Bang ya? Wow. PPG itu beasiswa. Jadi program awalnya apa itu angkatan pertama? Angkatan PPG pertama yang pakai beasiswa sekarang. Wow, keren dong. Bisa memotivasi Pekoners sendiri nih di rumah yang mau lanjut PPG tapi kebingungan karena finansial. Bisa dong. Tanya-tanya aja lah sama Bang Vicky-nya ini. Kita sharing sama Bang Vicky. Apa syaratnya PPG. Gitu. Lalu untuk lanjut PPG sendiri tuh pasti ada persyaratan dong Bang untuk masuk sendiri, apalagi tanpa biaya untuk masuk PPG-nya. Jadi apa aja sih Bang syarat untuk daftarnya itu? Jadi nih PPG itu dia ada 2 macam. Ada istilahnya dia prajabatan, ada istilahnya dia dalam jabatan. Bedanya apa tuh Bang? Yang dalam jabatan itu biasanya yang dikuliahkan oleh negara itu adalah guru-guru yang statusnya sudah PNS atau dia sudah terdata dalam yang namanya data pokok pendidik. Jadi mereka sudah terdata, nanti diadakan pretest, kalau seandainya lolos baru mereka dikuliahkan. Kalau yang prajabatan ini terbuka untuk semua orang kecuali yang tadi PNS sama orang-orang yang sudah terdata di Dapodik. Oh, berarti dia ada 2 jenis juga ya Bang. Ya. Nah, Abang kemarin itu adalah PPG prajabatan. Ya, karena fresh graduate, sebenarnya nggak fresh graduate lagi sih, udah 1 tahun. Tapi itu masih fresh lah. Masih fresh banget lah itu. Masih jiwa-jiwa S1-nya itu masih kelihatan sih kalau 1 tahun. Oke, berarti untuk persyaratannya sendiri tuh gimana? Nurul usia berapa sekarang? Aku 20 tahun. 20 tahun. Oke, berarti kalau seandainya program ini masih jalan, berarti BP berapa? Aku BP 23. 2023. Berarti tamatnya nanti di 2027. Iya, insya Allah. 2027. Insya Allah, amin. Kalau seandainya programnya masih berlanjut, syarat pertamanya itu ialah dia lulusan S1. Nah, itu wajib di WNP sendiri atau gimana Bang? Oh, berarti boleh di luar WNP sendiri ya Bang ya? Mahasiswa dari universitas manapun yang diakui dia di PD Dikti. Oh, PD Dikti. Ada datanya lah gitu ya Bang di pemerintahan. Secara hukum universitasnya legal. Dan kalau nggak salah ini coba nanti dicek di website PPG Prajabatan, ppgprajabatan.kemdikbud.go.id. Nanti silakan coba dicek. Di sana ada tuh lengkap persyaratannya. Nah, pertama itu harus lulusan S1. Bidangnya terserah bidang apa saja. Apakah terbatas hanya di jurusan pendidikan? Sekarang tidak. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang jurusannya kayak akuntansi atau ilmu ekonomi, bisa. Itu linear dengan pendidikan ekonomi. Nah, linearitasnya juga bisa dicek di web tadi. Nah,
Itu tadi masalah jurusan. Jadi tidak terbatas hanya di jurusan pendidikan saja. Nah, sekarang usia. Jadi masih ada kesempatan sampai usia 32 tahun. Wow, berarti masih banyak lah ya, banyak masih kesempatan panjang untuk yang waktunya. lain. Jadi para pekoners baik itu yang lulusnya tahun berapapun, walaupun yang umurnya masih di bawah 32 tahun, silakan coba mendaftar karena pendaftarannya masih panjang sampai tanggal 15 Mei 2024. Oke, berarti masih ada pembukaan ya Bang, lagi masa pembukaan PPG sekarang ya Bang? Masa pendaftaran PPG angkatan kedua 2024. Berarti untuk dari jurusan pendidikan ekonomi sendiri udah pasti bisa dong Bang ya untuk masuk PPG-nya ya Bang ya? Abang nggak menjamin bisa masuk ya, menjamin bisa mendaftar. Kalau lulus atau tidak lulusnya itu ya balik lagi nanti ke persiapan kita. Berarti kalau untuk PPG sendirinya itu ada tes atau gimana? Apa itu Bang kira-kira tesnya? Mulainya tes pertama itu seperti biasa administrasi dulu. Setelah administrasinya ada istilahnya tes substantif. Substantif itu yang diuji itu sesuai dengan bidang yang kita pilih. Misalnya Abang nih kan masuknya ke pendidikan profesi guru bidang studi ekonomi. Jadi nanti diujikan itu juga bidang ekonomi. Nah, kalau seandainya nanti dia mau lari nih dari pendidikan ekonomi masuk dia ke PGSD, jadi yang diujikan itu tentang PGSD juga. PGSD-nya sendiri. Jadi kira-kira kalau untuk alumni Pekon sendiri itu banyak nggak sih Bang kalau pas tahun Abang? Banyak. Angkatan Abang itu pertama PPG ini dibuka, kami itu yang dari 31 ini 31 yang diterima, rasionya itu 20 orang itu adalah lulusan pendidikan ekonomi kita UNP. Wow, lumayan banyak ya Bang ya. 20 itu yang tidak lulus masuk kuliah PPG. 20 ini udah bersih ya. Jadi ada sekitar 2 orang cuma yang tidak lulus. 1 orang tidak melanjutkan proses pendaftaran, 1 orang emang gagal dia di proses wawancara. Di proses lebih kurang wawancara. 22 orang kami yang mendaftar di angkatan pertama, cuma 2 orang yang tidak lulus. Wow, jadi lumayan besar ya Bang, kesempatan lah bahasanya ya Bang ya untuk para Pekoners di rumah yang mau lanjut nih PPG ya Bang ya. Yang mau menjadi guru profesional. Yang ada lisensinya pastinya. Katanya kalau kita dari PPG itu merupakan salah satu syarat untuk daftar PNS juga ya Bang ya. Karena kalau syarat sekarang iya. Kalau dikatakan iya masih ada juga guru-guru yang dia sudah honor lama, belum diangkat PNS. Mereka bisa mendaftar tanpa PPG. Nah, PPG ini sebenarnya dulu kan sudah ada. Jadi dia dulu istilahnya kalau lulusan S1 itu nambah kuliah lagi, bukan kuliah, cuman teknis pastinya nanti kita coba kita lihat. Ada istilahnya itu akta 4. Akta 4 itu sama-sama PPG, Bang. Setelah S1 ngambil akta 4, peroleh nanti memang nama dokumennya itu kalau nggak salah akta 4 ya. Dia akta 4 itu dia setara dengan sertifikat pendidik yang didapatkan ketika kuliah PPG. Itu dia. Berarti itu kalau dulu akta 4 namanya ya Bang ya. Kalau sekarang udah jadi PPG namanya, gitu ya Bang ya. Nama sertifikatnya sertifikat pendidik. Oke. Berarti kalau cerita lebih lanjut nih Bang, kalau untuk aktivitas tersendirinya di PPG itu ngapain aja, atau langsung turun di persekolahan atau gimana? Kuliah lagi. Cuman fokus kuliahnya itu berbeda. Kalau kuliah S1 kan banyak bidang ilmu, kalau kita kan di Pekon sendiri kan dibagi itu konsentrasi, ada akuntansi, ada koperasi, ada tata niaganya, dan ada ADP administrasi perkantoran. Nah, kalau di kuliah S1 kan kita emang fokusnya di bidang itu aja. Kalau di kuliah PPG ya udah fokusnya gimana caranya kita menjadi guru yang profesional.
Oh, berarti kalau di Pekon sendiri tuh kita ngelanjutin mata kuliah labor micing lah Bang ya. Micingnya ya Bang ya. Mirip-mirip nggak tuh Bang sama micing sama PPG sendiri? Ya, ini coba kita bedah. Kuliah di S1 kita kuliah evaluasi. Di PPG ada namanya assessment. Di kuliah S1 kita belajar media. Di kuliah PPG kita belajar teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran. Jadi sebenarnya kalau kita yang mendaftar itu dari basicnya pendidikan, insya Allah perkuliahan PPG-nya itu aman. Nah, yang bermasalah ini adalah yang mendaftar dari jurusan di luar NK ya Bang ya, yang NK ya Bang ya. Pendidikan mereka harus menyesuaikan lagi, belajar lagi, istilahnya mereka mengulang mata kuliah pendidikan. Yang dulu di S1 kita yang jurusan pendidikan itu udah belajar. Berarti benefitnya banyak dong Bang ya kalau untuk pendidikan ekonomi sendiri, karena udah belajar tentang dasar-dasar ilmu pendidikan juga kita udah belajar tuh di semester-semester awal ya Bang ya. Berarti kalau bahasanya itu untuk anak pendidikan itu benefitnya atau privilege-nya lah ya Bang ya. Itu merupakan salah satu privilege juga ternyata ya Bang ya. Berarti itu selama aktivitas di PPG itu kita kuliah lagi atau hanya kuliah aja atau gimana nih Bang? Jadi tahap pertamanya kuliah dulu. Habis kuliah dia kuliahnya 2 semester. Berarti 1 tahun ya Bang? 1 tahun. Di semester pertama itu fokus kuliahnya adalah di kampus. Bisa dibilang itu 50-50 lah. Setengah di kampus, setengah di luar ya Bang. Di sekolah. Di semester kedua itu yang di kampus itu bisa dikatakan hanya 10-20%. Jadi 80% perkuliahannya itu memang dilaksanakan di sekolah. Nah, jadi praktiknya dari yang sudah kita pelajari di semester 1 difokuskan di semester 2. Di semester 2. Berarti kalau untuk lanjut ke sekolah itu ada ketentuan sendiri dari kampus atau kita milih sendiri nih Bang untuk sekolahnya? Ada kampus yang menyediakan sekolah. Ada kampus yang menyerahkan kepada mahasiswanya untuk memilih sekolah sendiri. Jadi kerjasamanya nanti dari mahasiswa diajukan ke kampus, barulah sekolah dengan kampus itu kerjasama. Kalau untuk Bang Vicky sendiri? Kalau Abang dulu itu sudah disediakan oleh kampus. Di UNP itu sekolah sudah bekerja sama dengan kampus. Nah, jadi sekolah-sekolah itu aja lah yang jadi tempat kita praktik di semester 1 dan semester 2. Semester 2. Jadi nggak pusing lah Bang ya kalau itu. Kalau nyari sendiri kan ya ngurus lagi, jalan-jalan lagi. Habis waktu. Iya, habis juga waktu. Sedangkan untuk aktivitas di PPG sendiri udah lumayan padat ya Bang ya. Sangat padat. Jadi kalau kan udah milih sendiri tuh Bang itunya. Kalau Bang Vicky sendiri tuh di sekolah mana nih Bang? Masih sekitaran Padang ini atau bagaimana? Difokuskan di sekitaran Padang aja. Sekitaran Padang aja. Perkuliahan itu di semester kedua itu kan juga ada beberapa mata kuliah. Cuman harinya adalah hari Sabtu. SMA kan full day di Padang. Jadi Senin sampai Jumat itu kita ada sekolah. Hari Sabtu kita di kampus. Hari Sabtu kita masih kuliah ya Bang ya? Hari Sabtu kita masih di kampus. Hari Minggu pun kadang-kadang masih jalan tuh, ada namanya mata kuliah project kepemimpinan. Hari Minggu tuh masih beraktivitas. Nah, Abang dulu semester pertama itu sekolahnya di SMA 10 Padang. SMA 10 Padang. Di semester kedua ada kebijakan dipindahkanlah kami ke SMA 16 Padang. Berarti ada 2 sekolah ya Bang ya yang diajar. Kami praktek di 2 sekolah. Semester pertama beda sekolah, semester kedua sekolah lain lagi. Berarti untuk menuju kelulusan di PPG ini sendiri tuh kayak S1 nggak Bang? Seperti kayak nulis skripsi atau kita nerbitin artikel juga atau gimana? Kalau kelulusannya cuman ujian ya. Cuman ada persyaratan yang diminta oleh universitas. Kemarin itu ada kewajiban untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Jadi outputnya nanti dibikin artikel
cuman artikelnya ini publishnya ini di jurnal WNP saja. Jadi tidak dituntut harus publish di jurnal yang berreputasi, nah. Jadi disediakan, difasilitasi oleh WNP. Oke, berarti kalau untuk PPG sendiri itu lulusnya itu nggak wisuda namanya ya Bang ya? Yudisium ya Bang. Kalau boleh tahu nih Bang, kan Abang udah 1 tahun menjalani PPG ya Bang ya. Apa sih Bang tips nih untuk Pekoners mungkin yang lagi menjalani masa-masa PPG, tips agar lulus gitu di PPG-nya sendiri Bang? Ini tipsnya agar lulus kuliah PPG atau lulus dapat serdik nih. Aduh, kalau boleh dua-duanya kenapa enggak sih? Syarat, kalau bukan syarat sih ya. Kalau tips untuk teman-teman nih yang mau kuliah PPG, ini mumpung masih ada waktu, lebih kurang sekarang kan baru tanggal 24 nih. Jadi masih lebih kurang ada sekitar 20-an hari lagi sebelum pendaftaran ditutup. Nah, tipsnya adalah ini, kalau pas pendaftaran di awal itu sebenarnya tipsnya percaya diri aja lah, karena nanti di yang paling riskan itu adalah di tahapan pertama, tes substantif dan wawancara. Tes substantif itu silakan memang betul-betul dipersiapkan. Nah, kalau untuk wawancara silakan teman-teman jawab seadanya saja. Jadi apapun pengalaman teman-teman silakan dijawab sesuai dengan pengalaman teman-teman. Oke. Gitu. Cuman kalau mau lulus PPG untuk dapat serdik, ya tipsnya adalah ya udahlah kuliah aja lah betul-betul. Oke, jalani prosesnya ya Bang ya, nikmati aja prosesnya, ikuti aja apa aturan yang diberikan dosennya. Oke. Nah, ada nanti sebelum benar-benar mendapat serdik nih Nurul, ada namanya tes pedagogical content knowledge, sama satu lagi ada istilahnya uji kinerja. Oke, itu kayak gimana tuh Bang prosesnya? Jadi, kalau PCK atau pedagogical content knowledge itu ujian teori nih, teori. Jadi tapi teorinya itu hanya sebatas apa yang kita pelajari ketika PPG. Oh, gitu. Plus nanti ada beberapa studi kasus. Ada studi kasus yang harus kita tentukan nih pemecahannya seperti apa. Jadi ya. Kemudian kalau uji kinerja itu memang bagaimana kinerja kita sebagai guru yang dinilai. Apa yang sudah kita pelajari selama 1 tahun di perkuliahan PPG. Nah, itulah nanti yang akan diujikan dalam yang namanya ujian kinerja. Nah, teman-teman nih yang sudah kuliah atau yang sedang perkuliahan PPG, biar aman nih, biar lulusnya nanti mulus untuk mendapatkan serdik. Jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus perhatikan. Ya, pertama, kalau ketika perkuliahan itu silakanlah ikuti perkuliahannya dengan betul. Ya, jadi nggak usah macam-macam lah. Mumpung nih perkuliahannya gratis, ya, mumpung kita kuliahnya dapat fasilitas dari negara, ya udahlah silakan manfaatkan perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kerjakanlah tugas, laksanakanlah ujian, selesaikanlah tuntutan perkuliahan dengan tepat waktu. Ya, kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah ketika ujian pedagogical content knowledge, dia istilahnya ujian PCK. Ini memang betul-betul harus dipersiapkan karena ini sesuai dengan bidang PPG kita sendiri yang akan diujikan. Kemudian selain itu nanti akan ada juga beberapa studi kasus yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian setelah ujian PCK ada namanya uji kinerja. Nah, uji kinerja ini akan melihat nih kinerja kita sebagai calon guru profesional. Nah, ini calon guru profesional, baru judulnya Nurul. Calon guru profesional, gimana nanti kita menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama perkuliahan PPG. Nah, itu nanti disitulah akan dilihat apakah mahasiswa ini sudah pantas belum untuk disebut sebagai seorang guru profesional di ujian kinerja, uji kinerja. Nah, apa tipsnya di uji kinerja? Yang jelas kita memang harus paham bagaimana kaidah-kaidah mengajar itu sebenarnya.
Kenapa? Karena nanti setelah ujian kinerja itu ada satu sesi lagi namanya wawancara. Yang diwawancarai itu adalah hasil ujian kinerja kita sendiri. Kenapa ngambil metodenya ini? Kenapa materinya ini? Kenapa nanti pemilihan metodenya itu berdasarkan apa? Itu dia. Nah, selesai itu silakan menunggu dengan duduk manis sampai pengumuman kelulusannya keluar. Oke, berarti itu ya Bang ya, tahap akhir dari kelulusan PPG ini. PPG. Intinya adalah silakan ikuti perkuliahan itu sesuai dengan aturan-aturannya. Oke, berarti kesimpulannya kalau untuk lulus itu nikmati prosesnya juga ya Bang ya, jalani hari-harinya, kerjakan apa yang kamu mulai, selesaikan apa yang kamu mulai gitu ya Bang ya. Nah jadi untuk Pekoners yang lagi nonton nih, buat Pekoners yang lagi ragu atau bimbang, aku dari pendidikan ekonomi ragu nih lanjut untuk masuk PPG, tenang teman-teman, ada solusinya karena sekarang udah ada beasiswa seperti yang dibilang Bang Vicky tadi, dan juga jangan risau, jangan bimbang karena banyak sekali, karena banyak ini anak pendidikan ekonomi di PPG itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang bingung nanti pas PPG-nya, aduh aku nggak ada teman atau aku nggak ada siapa-siapa nih, tenang teman-teman karena banyak kakak-kakak alumni kita di sana dan juga tuntaskan tanggung jawabmu. Ini ada satu fakta yang memang harus kita sampaikan nih. Apa tuh Bang? Dari 31 orang alumni PPG Angkatan Pertama Pendidikan Ekonomi, dan 26 orang alumni Angkatan Kedua PPG Ekonomi. 45 diantaranya itu sudah dinyatakan lulus P3K dan sekarang tinggal menunggu penempatan. Nah, sisanya itu apakah mereka dinyatakan memang betul-betul tidak lulus? Mereka bukan tidak lulus, tapi mereka tidak kebagian formasi lagi. Secara skor, secara penilaian mereka dinyatakan lulus, tapi tidak memperoleh penempatan formasi. Berarti nunggu aja ya Bang, nunggu giliran keluar itu aja ya Bang ya. Formasi di periode berikutnya. Waduh luar biasa ternyata ya teman-teman, para alumni dari Pekon sendiri, karena udah skor yang paling bagus ya Bang katanya teman, harus menunggu gilirannya. Nggak kerasa nih Bang, kita udah bahas alumni luar biasa, sekaligus nih pengalaman dan tips-tips nih dari Bang Vicky semua yang udah tersampaikan gitu, yang mana teman-teman Pekoners merupakan orang-orang yang beruntung nih kalau nonton video ini karena banyak dapat tips-tips lah ya Bang untuk menjalani hari-hari PPG-nya. Oke nih Bang, nggak terasa karena kita udah banyak-banyak ngobrol, asiknya kita main game gak sih Bang? Boleh dong. Ini gamenya itu tebak-tebakan, tes kekompakan lah gitu Bang. Jadi aku ngeluarin satu kata dan Bang Vicky juga ngeluarin satu kata ya, barengan tapi Bang. Terus kita nyebutin satu kata dari kata yang kita dikasih clue nih ya. Iya betul banget. Atau kita coba dulu nggak sih Bang? Kita coba ya. Boleh. 1, 2, 3, pintu. Bentar nih. Bentar nih. Jadi kita tuh harus barengan Bang. Jadi aku sama Bang Vicky barengan sebutin katanya, terus kita sebutin kata yang tergambar dari kita dari dua kata ini. Berarti kita satu kata dulu. Iya, kita satu kata dulu, terus nanti ada satu kata yang tergambar dari dua kata ini. Gitu. Oke ya Bang. Oke, 1, 2, 3, kuning. Gak boleh lama-lama. Harus bareng-bareng Bang, harus cepet. Oke, ulang lagi nih ya. 1, 2, 3, lampu. Kendaraan lampu. Udah kebayang ya Bang, kendaraan lampu. 1, 2, 3, lampu merah. Aduh, aku mikirnya lampu merah. Kendaraan lampu harusnya motor ya atau mobil ya Bang ya. Aduh, parah banget nih. Udah paham berarti ya Bang ya? Boleh dong langsung kita main aja. Kita langsung main. 1, 2, 3, laptop. Buku.
Oke, laptop sama buku nih. Harusnya sama sih kita Bang, karena itu udah umum ya. Oke, boleh 1, 2, 3 kuliah. Wow, oh my god, ini udah keren banget sih. Awal baru nih. Oh my god. Kemistrinya udah luar biasa banget ya Bang ya. Oke, lanjut nggak nih Bang? Atau sebatas kemenangan pertama aja? Ya, selesai aja lah ya. Aduh, ya udah pulang aja nggak sih? Nggak dong. Kalau satu nggak asik dong. Asik banyak-banyak nggak sih Bang? Oke, oke lanjut nih. 1, 2, 3 kursi. Aduh. Apa ya kursi? Aduh. Atau itu nggak kalimatnya nih? Enggak. Ulang lagi ya. Oke. Kukira chemistry kita udah terbangun loh Bang di pertanyaan pertama. Aduh. Oke, ulang lagi. Satu lagi. 1, 2, 3 coklat. Rumah coklat. Apa ya? Rumah coklat. Rumah sama coklat apa ya? Apa ya rumah sama coklat ya? Aduh, aku juga bingung nih Bang. Apa ya kira-kira rumah sama coklat? Atau kita coba aja nggak sih Bang? Oke. 1, 2, 3 kue. Disneyland. Ada nggak ya di Disneyland rumah coklat? Mungkin coklat. Ada kali ya Bang di film-film gitu karena ada rumah. Aku malah mikirnya kalau kue itu kue coklat yang dibikin di rumah. Waduh. Gimana kita nih? Padahal pertama udah asik banget kayaknya. Oke, sekali lagi nih Bang yang terakhir. Terakhir ya. Oke, yang terakhir kayaknya harus kompak nih Bang. Kalau terakhir harus sih. Oke. 1, 2, 3 mic. Mic di rumah buat apa? Mic di rumah buat apa ya? Mic di rumah buat apa ya kira-kira ya? Kayaknya ada deh kalau kumpul-kumpul lebaran gitu nggak sih? Udah kebayang nggak Bang? Oke. 1, 2, 3 karaokean. Wow, oke. Teman-teman Pekoners, kayaknya aku sama Bang Vicky udah besar kali nih kemistrinya nih. Oke, terima kasih nih Bang Vicky udah mau asik-asikan main game sama aku. Ternyata dari 3 permainan, dari 3 kata yang kita mainin aja udah 2 yang benar. Padahal kita baru temu ya Bang ya. Oke, mungkin kalau karena kita tadi bahas-bahas tentang PPG juga nih Bang. Kan tadi mungkin ceritanya udah lumayan memotivasi sih. Tapi boleh dong Bang 1 kata atau 2 kata atau beberapa kalimat untuk memotivasi teman-teman Pekoners untuk lanjut ke PPG sendiri. Oke, buat teman-teman nih maupun yang sudah tamat, baik yang belum tamat, yang mau lulus, kita ini kan orang pendidikan, minimal lanjutlah ke PPG. Ya, kenapa? Karena tanpa PPG kita ibaratkan dokter tanpa koas. Iya sih dokter, tapi tidak profesional. Oke lah, kita lulusan guru tapi tidak profesional. Nah, jadi salah satu tiket untuk menjadi guru profesional itu adalah melalui PPG. Oke, berarti rugi banget ya Bang ya kalau nggak kita dari pendidikan ekonomi sendiri nggak lanjut PPG ya Bang ya. Oke, nah untuk teman-teman Pekoners diingat ya kata-kata motivasi dari Bang Vicky tadi, karena itu merupakan sebuah privilege dan juga jalan menuju ke masa depannya lah gitu ya, untuk karir kita ke depannya begitu. Nah, buat teman-teman yang masih ada nih pertanyaan atau gimana yang masih dibingungkan dari PPG sendiri ya Bang, mungkin bisa chat Bang Vicky-nya langsung di IG-nya apa nih Bang? Kalau boleh mungkin aku juga mau follow dong IG-nya Bang Vicky. Cari ya Vicky Agus VIKYAGUST_17. Oke, mungkin bisa dilihat di samping kiri layar ya teman-teman nama Bang Vicky-nya. Dan juga buat teman-teman yang kepo dengan kegiatan kita, bisa kepoin kita di IG, TikTok dan berbagai media sosial lainnya di labor_pekobis. Dan juga jangan lupa nonton dan dengarkan podcast kita di YouTube dan Spotify Pekon Podcast. Nah teman-teman, gak kerasa nih udah di penghujung waktu aja. Dan jangan lupa nih teman-teman Pekoners, jangan lupa buat nontonin semua video-video kita ya, karena kalau nggak nonton kita nggak bestie sih. Nah jangan lupa nonton di channel podcast Pendidikan Ekonomi. Dan boleh nih Bang kita bareng-bareng ngucapin tagline pendidikan ekonominya, the more you know, the more you grow. Harus pakai gerakan ya Bang. Oke, sampai jumpa di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Aku Nurul Azizah. Aku Vicky Agustian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.